Hai, kembali lagi bersama saya Lili. Sekarang kita akan membahas salah satu materi IPA kelas 9 mengenai listrik statis dengan submateri muatan listrik. Oke, langsung saja. Pada gambar ini, itu ada sebuah atom, di mana atom adalah bagian terkecil penyusun dari suatu benda atau suatu materi. Pada atom itu terdapat beberapa partikel penyusunnya. Yang pertama itu ada elektron yang bermuatan negatif, kemudian yang kedua itu ada proton yang bermuatan positif, dan yang ketiga itu ada neutron yang bermuatan netral. Nah, dari posisinya, elektron itu berada mengelilingi inti atom. Nah, sedangkan partikel proton dan neutron itu adalah penyusun dari inti atom itu sendiri. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke pemberian muatan listrik pada benda. Secara umum, semua benda yang ada di sekitar kita itu bermuatan netral, yang artinya jumlah proton, neutron, dan elektronnya itu sama semua. Tetapi, pada kesempatan yang lain, kita juga bisa menemukan benda-benda yang bermuatan negatif ataupun yang bermuatan positif. Benda dikatakan bermuatan negatif jika benda tersebut menangkap elektron dari benda lain, sehingga jumlah elektron dalam benda tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton dan neutronnya. Kita juga bisa menemukan benda yang bermuatan positif. Nah, benda yang bermuatan positif itu terjadi jika benda kehilangan elektronnya, sehingga elektron pada benda itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah proton maupun neutronnya. Nah, kemudian kita akan masuk dan membahas mengenai gejala listrik statis dan prinsip dari listrik statis tersebut. Apabila ada dua partikel yang memiliki muatan yang sama, itu kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, sedangkan jika dua muatan yang memiliki muatan yang berbeda kita dekatkan, maka akan terjadi gejala tarik-menarik. Nah, gejala tolak-menolak dan tarik-menarik inilah yang disebut dengan gejala listrik statis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan muatan listrik pada suatu benda. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa semua benda secara umum itu bermuatan netral, yang artinya jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama. Tetapi kadangkala kita juga bisa menemukan benda-benda yang bermuatan negatif ataupun yang bermuatan positif. Nah, benda yang bermuatan tersebut itu terjadi karena adanya interaksi. Interaksi contohnya seperti jika dua benda tadi itu kita gosokkan. Nah, pada gambar itu sudah tertera ada sebuah penggaris yang bermuatan netral dan ada juga rambut yang bermuatan netral. Nah, kemudian kita gosokkan dua benda tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Ternyata jumlah muatan negatif pada rambut itu berkurang. Sedangkan jumlah muatan yang negatif pada penggaris itu bertambah. Nah, hal ini bisa kita simpulkan bahwa penggaris itu bermuatan negatif. Jadi untuk mengetahui atau membuktikan apakah benar penggaris ini bermuatan negatif, maka kita bisa mengujinya dengan cara mendekatkan penggaris tersebut dengan potongan kertas-kertas kecil. Apabila terjadi tarik-menarik, maka terbukti bahwa penggaris tadi itu memiliki muatan negatif. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Bagaimana cara mengetahui suatu benda itu bermuatan atau tidak? Apakah ada alatnya? Ya, tentu saja. Ada sebuah alat yang bisa menentukan benda ini bermuatan positif atau bermuatan negatif atau bermuatan netral. Nah, alat itu yang disebut dengan elektroskop. Elektroskop ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan knop. Knop ini adalah kepala dari elektroskop. Kemudian ada batang konduktor. Batang konduktor adalah bagian penghubung antara knop dengan daun logamnya. Dan kemudian ada daun logam. Daun logam itu adalah bagian dari elektroskop yang dapat bergerak. Pergerakannya seperti menutup ataupun membuka, tergantung muatan dari benda yang kita uji nanti. Nah, kemudian juga ada selubung. Selubung ini biasanya terbuat dari kaca, jadi sebagai pelindung dari elektroskop tersebut. Oke, nah kemudian
kita akan menentukan muatan pada benda menggunakan elektroskop. Nah, di sini sudah ada beberapa peristiwa, ada beberapa contoh ya penggunaan elektroskop tersebut. Nah, peristiwa yang pertama itu dikatakan bahwa elektroskop ini bermuatan netral. Jadi netral yang dimaksud itu jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama. Nah, kemudian kita akan mendekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan netral juga. Nah, ternyata setelah didekatkan, maka tidak ada perubahan yang bisa kita amati pada peristiwa tersebut karena baik elektroskop maupun benda tersebut sama-sama netral. Nah, kemudian kita akan masuk ke peristiwa yang kedua, yaitu di mana elektroskop ini masih bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama, tetapi sekarang kita dekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan positif. Nah, jadi muatan negatif pada elektroskop itu akan bergerak naik menuju ke nol karena adanya gaya tarik-menarik dengan benda yang bermuatan positif ini. Nah, sedangkan muatan positif pada elektroskop dia akan bergerak ke bawah menuju daun logamnya. Nah, setelah didekatkan, maka hal yang akan terjadi adalah daun logamnya itu akan terbuka. Hal ini terjadi karena antara daun logam yang satu dengan daun logam yang lain itu mengandung muatan yang sama, yaitu muatan positif. Apabila ada dua muatan atau lebih muatan yang sama, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, hal itulah yang menyebabkan daun logam pada elektroskop itu membuka. Nah, kemudian kita akan masuk ke peristiwa yang ketiga. Nah, pada peristiwa yang ketiga, ini elektroskopnya juga dalam keadaan netral. Sedangkan kita dekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan negatif. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar, muatan positif pada elektroskop itu akan bergerak naik menuju ke nol karena ada gaya tarik dengan muatan pada benda yang diuji, sedangkan muatan negatifnya itu turun menuju daun logam. Sama seperti peristiwa yang kedua tadi, karena masing-masing daun logam itu mengandung muatan yang sama, maka akan terjadi gaya tolak-menolak sehingga daun logam akan bergerak membuka. Nah, itu dia 3 peristiwa apabila elektroskop pada awalnya dalam keadaan netral. Nah, sekarang kita akan masuk ke peristiwa 4 dan peristiwa 5 di mana elektroskop ini sudah memiliki muatan awalnya. Jadi, jika elektroskop sudah memiliki muatan pada awalnya, kita akan lebih mudah untuk menentukan muatan yang terkandung pada benda yang kita uji. Oke, silahkan diperhatikan pada peristiwa yang keempat. Nah, pada peristiwa yang keempat, ternyata elektroskopnya itu bermuatan negatif. Nah, artinya kalau dia bermuatan negatif, jumlah muatan negatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah muatan positif. Jadi masih ada muatan positif di sana. Nah, kemudian kita akan menguji sebuah benda yang bermuatan negatif juga. Nah, jadi muatan positif pada elektroskop itu akan bergerak ke atas menuju ke knob, sedangkan muatan negatifnya itu akan bergerak ke bawah menuju daun logam. Nah, jadi sama seperti tadi, di masing-masing daun logam itu mengandung muatan yang sama dan banyak, yaitu muatan negatif, maka daun elektroskop ini akan bergerak semakin membuka. Oke. Nah, itu dia untuk peristiwa yang keempat. Nah, berbeda halnya pada peristiwa yang kelima. Nah, pada peristiwa yang kelima ini, elektroskop itu bermuatan negatif juga. Dan sekarang kita akan menguji suatu benda yang bermuatan positif. Nah, jadi elektron atau muatan negatif pada elektroskop itu akan bergerak ke atas menuju ke knob karena ada gaya tarik dengan benda yang kita uji, sedangkan muatan positifnya itu akan bergerak ke bawah menuju daun logam. Nah, karena jumlah muatan positifnya itu lebih sedikit, maka daun elektroskop itu tidak bergerak atau posisinya masih menutup. Nah, jadi dari 5 peristiwa ini kita bisa menyimpulkan
bahwa jika muatan benda yang diuji itu sama dengan muatan elektroskop, maka daun logamnya akan terbuka. Kesimpulan ini berlaku apabila kita sudah mengetahui terlebih dahulu muatan awal dari elektroskopnya. Jadi, jika muatan benda yang diuji sama dengan muatan elektroskop, maka daun logamnya itu akan terbuka. Oke, nah itu dia materi kita mengenai muatan listrik. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih.